Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang induksi matematika bagian kelima, yaitu mengenai keterbagian. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, bilangan 2 pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 3. Kita diminta untuk membuktikan pernyataan ini menggunakan induksi matematika. Ingat, pembuktian rumus matematika menggunakan induksi matematika itu ada 3 langkah, di mana langkah yang pertama akan kita buktikan kalau pernyataan yang diberikan ini benar, oke, untuk nilai n sama dengan 1. Sekarang tugas kita cukup ganti n di sini dengan angka 1. Perhatikan, 2 pangkat 2, n-nya ganti dengan 1, lalu dikurang 1. Sama dengan 2, perhatikan pangkatnya, 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu dikurang 1, sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Lalu dikurang 1 hasilnya 3. Sekarang perhatikan, apakah benar 3 ini habis dibagi 3? Tentunya benar. Maka lanjut ke langkah yang kedua. Di mana langkah yang kedua akan kita asumsikan kalau pernyataan yang diberikan ini benar untuk nilai n sama dengan k. Perhatikan, cukup ganti n di sini dengan k. Maka jadinya 2 pangkat 2k kurang 1. Kita asumsikan dia benar kalau dia habis dibagi 3. Sekarang lanjut ke langkah yang nomor 3. Di mana langkah yang nomor 3 ini akan kita buktikan kalau pernyataan yang diberikan ini dia benar untuk nilai n sama dengan k tambah 1. Di sini tugas kita cukup ganti setiap n yang ada di sini dengan k tambah 1. Maka jadinya sekarang 2 pangkat 2 n-nya ganti dengan k tambah 1 kurang 1 sama dengan. Nah, tugas kita selanjutnya, bagaimana caranya kita dapat memunculkan langkah pada nomor 2 tadi, oke, bagian sini, dia bisa muncul pada langkah yang nomor 3 ini. Oke, perhatikan caranya. Kita jabarkan bentuk perpakatan ini terlebih dahulu. 2, lalu angka 2 yang di luar ini kita kalikan satu persatu ke dalam angka kurung ini. 2 kali K hasilnya 2K. Lalu 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. Lalu dikurang 1. Lanjut sama dengan. Oke, perhatikan. Kita jabarkan bentuk dari 2 pangkat 2K tambah 2 menjadi. Perhatikan. 2 pangkat 2K dikali dengan 2 pangkat 2 yang berasal dari 2 sini. Ingat, jika bilangan pokoknya sama, sini sama-sama 2, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Sama bentuknya dengan bagian atas tadi. Jangan lupa dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Baru setelah itu dikalikan dengan 2 pangkat 2K. Lalu dikurang 1. Sama dengan, perhatikan, karena di sini dia habis dibagi 3, bagaimana caranya angka 4 ini kita rubah menjadi ada angka 3-nya. Perhatikan, 4 ini nilainya sama dengan 3 ditambah 1. Ya kan? 3 tambah 1 hasilnya 4. Baru setelah itu dikalikan dengan 2 pangkat 2K dikurang 1. Selanjutnya, angka 2 pangkat 2K ini kita kalikan satu persatu ke angka dalam kurung ini. Perhatikan, 3 dikali 2 pangkat 2K menjadi 3 dikali 2 pangkat 2K. Selanjutnya ditambah 1 dikali 2 pangkat 2K, maka hasilnya 2 pangkat 2K. Terakhir dikurang 1. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Apakah benar dia habis dibagi 3? Perhatikan, untuk bagian belakang, bentuknya sudah sama seperti langkah yang nomor 2. Itu artinya dia terbukti benar kalau dia habis dibagi 3. Lanjut lagi ke angka di depannya. Apakah benar angka di depan ini habis dibagi 3? Perhatikan. 3 kali 2 pangkat 2K. Ternyata di sini ada bentuk perkalian angka 3. Nah, tentunya perkalian angka 3, dia akan habis dibagi 3. Itu artinya pernyataan yang diberikan ini dia terbukti benar.
Nah, ini dia jawabannya. Oke, biar lebih paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Bilangan A pangkat N dikurang B pangkat N habis dibagi A kurang B. Oke, ingat tadi langkah pertama akan kita buktikan pernyataan yang diberikan ini benar untuk nilai N sama dengan 1. Sekarang tugas kita cukup ganti N di sini dengan angka 1. Nah, nanti hasilnya apakah benar akan habis dibagi A kurang B. Perhatikan. A, oke, N-nya ganti dengan 1, lalu dikurangkan dengan B, pangkatnya juga 1. Nah, ini kan sama saja dengan A kurang B. Ya kan? Sekarang perhatikan, apakah benar A kurang B ini habis dibagi A kurang B? Tentunya benar. Ya kan? Nah, karena benar kita lanjut ke langkah yang nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 ini akan kita asumsikan atau kita anggap benar pernyataan yang diberikan ini untuk nilai N sama dengan K. Maka setiap N yang ada di sini ganti dengan K. Maka jadinya A pangkat K dikurang B pangkat K. Lanjut ke langkah yang nomor 3. Perhatikan, akan kita buktikan pernyataan yang diberikan ini benar. Oke, untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Sekarang tugas kita cukup ganti setiap N yang ada di sini dengan K tambah 1. Perhatikan. A, oke, N-nya ganti dengan K tambah 1. Lalu dikurang B, N-nya juga ganti dengan K tambah 1. Sama dengan. Tugas kita selanjutnya, bagaimana caranya kita dapat memunculkan bentuk pada langkah yang nomor 2 ini dia bisa muncul pada langkah yang nomor 3. Oke, perhatikan caranya. Terlebih dahulu kita uraikan bentuk satu persatu dari sini. Perhatikan, A pangkat K tambah 1. Kalau kita uraikan menjadi A pangkat K dikali A pangkat 1. Pangkat 1 boleh tidak ditulis, ya kan? Lalu dikurang B pangkat K dikali B pangkat 1. Pangkat 1 boleh tidak ditulis. Nah, perhatikan langkah selanjutnya. A pangkat K dikali A dikurang B pangkat K kali B ditambah. Perhatikan, di sini yang kita ambil cuma angka paling depan dan paling akhir. Jangan lupa ya, angka paling depan dan paling akhir. Di sini kita tulis A pangkat K dikali dengan B yang berasal dari sini. Dengan ketentuan dikurangkan. Dikurangkan dengan apa? Dikurangkan dengan angka yang kita peroleh tadi. A pangkat K kali B. Oke, lanjut sama dengan. Perhatikan lagi. A pangkat K dikali A, sekarang kita jodohkan dengan angka yang paling belakang sini. Dikurangkan dengan A pangkat K kali B. Selanjutnya, perhatikan kita tulis angka bagian sini lagi. Ditambah A pangkat K kali B dikurang. Dikurangkan dengan B pangkat K dikali B. Oke, perhatikan kita kelompokkan. Biar jelas dia. Oke, sama dengan. Dari bentuk yang di depan ini, apa angka yang sama? Tentunya yang sama adalah A pangkat K. Nah, A pangkat K di sini kita tarik keluar kurung. A pangkat K kita tarik keluar. Maka apa yang tinggal setelah A pangkat K-nya ditarik? Tentunya di sini ada A, lalu dikurang dengan B. Lanjut ditambah. Sekarang perhatikan lagi bentuk bagian sini. Adakah angka yang sama? Tentunya ada, yaitu variabel B. Maka B-nya kita tarik keluar. Apa yang tinggal di dalam kurung? Maka angka yang tinggal adalah A pangkat K dikurang B pangkat K. Sekarang kita cek satu persatu. Apakah benar dia habis dibagi A kurang B? Perhatikan. Untuk bentuk bagian sini. B dikali A pangkat K dikurang B pangkat K. Kalau kita lihat bentuk ini, sama seperti langkah yang nomor 2. Itu artinya dia habis dibagi dengan A kurang B. Berarti untuk bagian belakang ini, dia terbukti benar habis dibagi A kurang B. Lanjut ke bentuk bagian depan sini. Perhatikan. A pangkat K dikali dalam kurung A kurang B.
Apakah dia habis dibagi dengan A kurang B? Tentunya dia habis. Perhatikan. Karena dia bentuk perkalian dari A kurang B. Ya kan? A kurang B dikali dengan A pangkat K. Tentunya dia akan habis dibagi dengan A kurang B. Nah, itu artinya pernyataan yang diberikan ini dia terbukti benar. Ini dia cara penyelesaiannya. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Bilangan 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N tambah 2 habis dibagi 5. Akan kita buktikan menggunakan induksi matematika. Ingat, ada 3 langkah. Di mana langkah yang pertama akan kita buktikan pernyataan yang diberikan ini dia terbukti benar untuk nilai N sama dengan 1. Sekarang tugas kita cukup ganti N di sini dengan angka 1. Oke, nah maka jadinya sekarang perhatikan 3, tentu saja di sini 3 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 3, perhatikan pangkatnya 2 kali 1 hasilnya 2, lalu ditambah 2, perhatikan pangkatnya di sini 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu ditambah 2 hasilnya 4. Lanjut sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Lalu ditambah 2 pangkat 4 hasilnya 16. Sama dengan 9 ditambah 16 hasilnya 25. Sekarang kita buktikan terlebih dahulu. Apakah benar 25 ini habis dibagi 5? Tentunya benar. Kalau benar, maka kita lanjut ke langkah yang nomor 2. Di mana untuk langkah yang nomor 2 akan kita asumsikan pernyataan yang diberikan ini benar untuk nilai N sama dengan K. Di sini tugas kita cukup ganti saja setiap N yang ada di sini dengan parabel K. Maka jadinya sekarang 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2. Untuk langkah nomor 2 ini, kita asumsikan dia benar kalau dia habis dibagi 5. Lanjut ke langkah nomor 3. Perhatikan, untuk langkah nomor 3, akan kita buktikan kalau pernyataan yang diberikan ini benar untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Perhatikan, kita ganti N di sini dengan K tambah 1. Maka jadinya sekarang 3 pangkat 2 dikali K tambah 1. Oke, ditambah 2 pangkat 2 dikali K tambah 1 tambah 2. Sama dengan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana caranya kita harus memunculkan langkah pada nomor 2 ini, bentuk langkah nomor 2 ini, dia bisa muncul pada langkah yang nomor 3. Nah, cara menjawabnya sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Tadikah kelanjutannya? Terlebih dahulu tentunya kita jabarkan satu persatu dari bentuk perpakatan ini. Di mana akan kita kalikan angka yang ada di luar ini. Kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung ini. Perhatikan. 3. Oke, pangkat 2K ditambah 2. Lalu ditambah, perhatikan lagi, 2 ini kita kalikan ke dalam kurung. Jadinya 2 pangkat 2K ditambah 2 ditambah 2. Oke. Nah, lanjut lagi. Perhatikan kelanjutannya. Sama dengan, perhatikan, 3. Oke. Pangkat 2K dikali, perhatikan, 3 pangkat 2. Ini bentuk lain dari angka di atas ini. Lalu ditambah 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, tugas kita selanjutnya perhatikan. Sama dengan, kita tulis kembali bentuk ini. 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Selanjutnya ditambah. Ditambahkan dengan apa?
kita ambil angka paling depan dan angka paling belakang. Itu perlu diingat. Oke? 3 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Dengan catatan dikurangkan dengan angka yang sama yang kita peroleh tadi. 3 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Sekarang perhatikan kelanjutannya. Nah, akan kita kelompokkan. Perhatikan. 3 pangkat 2K kali 3 pangkat 2. Sekarang kita jodohkan dengan angka bagian belakang sini. Kita pindahkan ke depan. Jadinya dikurang 3 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu angka sini. Oke. Ditambah 3 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Baru setelah itu ditambah dengan angka bagian sini. Yaitu 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, kita kelompokkan terlebih dahulu biar jelas. Nah, untuk kelompok depan terlebih dahulu, apa angka yang sama? Kalau kita lihat angka yang sama yaitu 3 pangkat 2K. Maka angka 3 pangkat 2K ini kita tarik keluar kurung. Perhatikan. 3 pangkat 2K dalam kurung. Apa yang tinggal? Tentunya yaitu 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Ya kan? Tutup kurung lalu ditambah. Perhatikan lagi kelompok bagian sini. Perhatikan adakah angka yang sama? Tentunya ada. Yaitu 2 pangkat 2. Maka angka 2 pangkat 2 kita tarik keluar. 2 pangkat 2 dalam kurung yaitu 3 pangkat 2K. Lalu ditambah 2 pangkat 2K dikali 2 pangkat 2. Lanjut sama dengan 3 pangkat 2K dalam kurung. 3 kodrat hasilnya 9. Dikurang 2 kodrat hasilnya 4. Lalu ditambah 2 pangkat 2 hasilnya 4 dalam kurung. Perhatikan. 3 pangkat 2K ditambah 2. Perhatikan. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Lalu dia dikali itu artinya pangkatnya ditambah. Maka jadinya sekarang 2 pangkat 2K ditambah 2. Lanjut, bagian terakhir sama dengan 3 pangkat 2K dalam kurung. 9 kurang 4 hasilnya 5. Lalu ditambah 4 dikali dalam kurung 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Apakah angka-angka ini habis dibagi 5? Perhatikan, untuk bagian belakang terlebih dahulu. Kalau kita lihat, bentuk ini sama bentuknya dengan langkah yang nomor 2. Nah, kalau sudah sama bentuknya, itu artinya pada bagian belakang ini, dia terbukti benar kalau dia habis dibagi 5. Selanjutnya, perhatikan angka depannya. 3 pangkat 2K kali 5. Apakah angka ini habis dibagi 5? Tentunya habis. Kenapa? Karena sini ada bentuk perkalian angka 5. Tentunya perkalian angka 5 dia akan habis dibagi 5. Nah, kalau pembuktiannya benar itu artinya pernyataan yang diberikan ini dia benar kalau dia habis dibagi 5. Nah, seperti inilah dia cara pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Oke. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.